Salam sending. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah menyatakan kasih anugerah untuk menyelamatkan kami dari dosa dan akibatnya. Kami rindu Tuhan bahwa Engkaulah menjadi dasar sukacita kami. Biarlah firman-Mu itu membuat kami semakin sadar dan yakin teguh akan kebenaran firman dan untuk melakukan semua kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami dalam naungan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami dari segala persoalan hidup yang sedang kami jalani. Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, di hari ini kita akan diteguhkan dari firman Tuhan yang dinyatakan Yesus dalam khotbah di bukit. Matius 5, mulai dari ayat 1 sampai ayat 12, saya akan bacakan, yang mengatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus tahu apa yang di hati, di pikiran, dan juga yang dirindukan dan yang ingin dicapai manusia. Setelah dia memberikan berkhotbah dan membuat banyak tanda-tanda ajaib, orang masih banyak merindukan firman-Nya, sehingga mereka mengikuti dia. Dan mereka bersama-sama dia di atas bukit, di mana khotbah ini dikatakan adalah khotbah di bukit. Dia menyampaikan firman-Nya seperti yang tadi. Jadi yang dirindukan, yang diinginkan, yang ingin dicapai manusia sebenarnya adalah berbahagia. Dan kalau kita ikuti dari apa yang dikatakan oleh Yesus,
untuk mencapai kebahagiaan itu harus kita nyatakan melalui tindakan, perbuatan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, kalau kita lihat dari untuk mencapai kebahagiaan itu, Tuhan menginginkan ada perubahan-perubahan dalam pola pikir kita. Kalau dari segi kemanusiaan, bagaimana mungkin orang miskin berbahagia? Orang yang berduka berbahagia, orang yang lapar dan haus. Tapi dalam situasi yang demikian pun, kita harus tahu bahwa Tuhan ada selalu bersama kita. Tuhan ada selalu mendukung kita. Jadi orang yang walaupun dalam keadaan sangat pilu, yang sangat sedih, yang sangat berkekurangan, jika dia bersama Tuhan, maka dia akan merasakan kasih Tuhan ada selalu bersama dia. Tuhan selalu mendukung, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi dirinya. Jadi mari saudara-saudara, pola pikir kita untuk selalu ada bersama Tuhan. Jangan kita berpikir dalam situasi yang mungkin membuat kita lemah, jatuh, dan kita tidak menyandarkan diri kepada Tuhan. Tapi baiklah kita saudara-saudara, dalam situasi apapun sehingga kita bahagia. Seperti dari Filipi 4 ayat 4 itu. Bersukacitalah senantiasa. Dan sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Untuk itu saudara-saudara, sukacita di dalam Tuhan itu adalah hanya ada bila kita sadar Tuhan ada bersama kita. Tuhan mendukung kita. Dan melalui ucapan berbahagia itu, kita juga harus menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan keinginannya. Orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, orang yang tulus, orang yang membuat damai. Atau mungkin dalam situasi kita sangat terjepit, dianiaya orang banyak pun, kita harus berbahagia karena Tuhan akan selalu menjaga kita. Jadi sikap kita dalam situasi apapun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalaupun ada masalah yang kita hadapi seperti karena virus corona, tapi ingatlah, kebahagiaanmu ada di dalam Tuhan. Sukacitamu ada di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Kalaupun kita karena terkadang virus corona membuat kita kekurangan, haus dan lapar, atau mungkin kita sampai berduka. Tapi Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada mendukung kita. Tuhan akan selalu dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Percayalah, hidup ini adalah hanya sementara. Hidup ini mari kita pakai untuk selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang baik, orang yang sabar, lemah lembut, membawa damai sejahtera. Karena upah kita bukan hanya yang kita harapkan di dunia, tapi juga sebagaimana pengharapan orang yang beriman kepadanya adalah di surga. Upahmu besar di surga. Jika kita sungguh-sungguh menyadari Tuhan selalu mendukung kita, selalu memberikan sukacita hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan banyak firman
untuk menguatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh berbahagia. Walaupun kami harus berkekurangan, walaupun kami harus lapar, walaupun kami terkadang harus berduka, tapi jika Tuhan bersama kami akan selalu terhibur, dipuaskan, dan kami akan selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang lemah lembut, orang yang kudus, murah hati, yang membawa damai sejahtera. Tuhan, kami lemah, terkadang tidak kuat karena penderitaan itu. Tapi dengan roh Tuhan, kami akan dimampukan dan akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami, Tuhan, lemah jatuh akibat dari semua persoalan yang kami hadapi secara khusus karena virus. Tapi biarlah kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.